Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. Tapi sebelum itu, gua nggak bosan-bosan ngingetin buat kalian yang mau request bahasan atau mau nanya-nanya ke gua, bisa langsung scan barcode ini atau klik link yang gua taruh di kolom description. Kalian bisa give gua sambil nanya atau request bahasan, oke? Pertama, gue akan membuka pembahasan di video kali ini lewat prestasi-prestasi gila dari grup-grup Gen 4. Yang pertama nih guys, New Jeans dikabarkan akan merampungkan summer comeback di bulan Juli. Yap, ini baru kabarnya doang. New Jeans katanya akan comeback di bulan Juli, tapi gue udah excited banget karena gue memang suka sama New Jeans. Dan ini adalah alarm menurut gue buat grup-grup yang kalau lo nggak gede-gede banget grupnya, jangan head to head lawan New Jeans deh zaman sekarang. New Jeans gila banget guys. Kemarin aja mereka kan kita tahu lah Dito perfect all kill terbanyak sepanjang masa sekarang gitu. Oh my god juga gede Dito, oh my god bahkan masuk Billboard Hot 100. Yang paling keren adalah baru kemarin nih, baru beberapa hari yang lalu New Jeans itu ngeluarin lagu. Itu lagu iklan Coca-Cola guys. Lagunya masuk chart dong di Korea. Maksud gue ini lagu iklan loh, liriknya aja Coca-Cola Matsida gitu. Maksud gue liriknya aja tentang muji-muji Coca-Cola tapi bisa masuk chart. Segitu kuatnya New Jeans gitu. Jadi maksud gue comebacknya di bulan Juli ini of course gue tunggu, dan gue yakin akan ditunggu banyak orang utamanya di Korea. Dan head to head lawan New Jeans atau bertarung lawan New Jeans atau comeback barengan sama New Jeans sih bisa mengurangi hype lu sangat tinggi gitu, karena akan kesedot sama New Jeans yang menurut gue pribadi gitu ya. Jadi ya ini alarm untuk grup-grup lain, kecuali lu memang grup segede BTS ya gitu. Kalau lu Twice, BTS, Blackpink maksudnya yang memang udah capable gitu ya, head to head lawan New Jeans sih ya gue yakin bisa dan berani gitu. Tapi kalau belum, jangan. Kata gue itu alarm aja buat grup-grup lain yang mau comeback di bulan Juli. Prestasi kedua dari Gen 4 nih adalah Kids-nya IVE jadi lagu pertama tahun 2023 yang raih perfect all kill. Yap, kemarin ini gue udah nunggu sempat dapat real time all kill dulu kan, terus all kill, certified all kill, dan akhirnya mentok ke perfect all kill gitu, pencapaian tertinggi. Ini lagi-lagi membuktikan bahwa IVE bukanlah sensasi sesaat. Gue lihat masih banyak orang yang berusaha nge-hate IVE banget gitu, karena entahlah kenapa banyak banget yang sebel sama IVE ya. Gue aja bingung gitu kenapa harus sebel banget, dan sebelnya terang-terangan ditunjukin di berbagai media sosial gitu. IVE ini bukan sensasi sesaat, bukan one hit wonder. Mereka debut dari zamannya Eleven, terus ke Love Dive, terus ke Afterlight gitu, sampai sekarang. Kids ini adalah single pre-release dan semuanya bagus di chart gitu. Dan bahkan ini single pre-release udah perfect all kill, jadi perfect all kill pertama di tahun 2023 ini. Dalam artian mereka emang grup gak kaleng-kaleng. Gue bahkan berani bilang apa yang dikasih Starship ke IVE sekarang seperti apa yang dulu dilakukan Starship ke Sistar. Sistar itu adalah grupnya Bora, Hyorin, kalau lo tahu. Itu adalah grup yang dulu di Gen 2 juga salah satu ratunya K-pop, dimana Starship benar-benar ngasih mereka lagu-lagu yang bagus terus. Dan ini menurut gue juga diberikan ke IVE. bagus banget lagunya, nggak pernah gagal, apalagi title tracknya ya. Lagu Kids ini aja menurut gue lagu yang salah satu lagu yang jenius gitu ya. Dimulai dengan nana nana nana, lagu yang kayaknya santai, refnya malah yang kayak gitu, kayak menggabungkan dua genre tapi terasa nyatu gitu, lagunya nggak ngerasa terpisah-pisah gitu. Dan layak banget sih menurut gue Kids ini perfect all kill, karena pertama kali denger aja gue langsung suka. Gue yang kayak cocok lah pokoknya. Kids ini keren banget, IVE keren banget. Ini baru pre-release, sekali lagi gue nggak sabar nunggu title tracknya kayak apa, dan gue yakin title tracknya bakal lebih pecah lagi sih. Jadi mari kita tunggu akan seperti apa lagu terbaru IVE ke depannya. Lalu prestasi selanjutnya datang dari aespa nih guys, yang membuat rekor sebagai artis asing tercepat dalam sejarah yang menggelar konser Tokyo Dome. Ya, aespa akan menggelar konser di Tokyo Dome pada tanggal 5 dan 6 Agustus, 2 hari. For your information, Tokyo Dome adalah salah satu venue terbesar dan paling bergengsi di Jepang. Artis yang bisa konser di Tokyo Dome adalah artis yang udah dianggap besar banget. Artis K-pop gak semuanya, baru berapa, kayaknya gak nyampe 30, gak nyampe 20 malah yang udah berhasil konser di Tokyo Dome gitu, artis K-pop gitu ya. Dan aespa berhasil melakukannya tanpa melakukan debut Jepang. Sampai sekarang aespa belum pernah resmi debut di Jepang, tapi berhasil konser di Tokyo Dome. Bahkan katanya sistem Tokyo Dome itu di-invite, bukan lu gak sembarang bisa. Jadi grup-grup yang dianggap layak sama Tokyo Dome doang yang di-invite, mau gak
konser di di Tokyo Dome gitu, dan berhasil dilakukan itu oleh aespa. Gokil gak? aespa lagi-lagi menunjukkan bahwa mereka adalah leadernya Gen 4, mereka adalah pembuka kesuksesan Gen 4, dan ini kembali di Gen 4 mereka lah yang pertama akan konser di Tokyo Dome. Gue makanya kayak aespa gokil banget sih, memang sekuat itulah aespa ini guys. Makanya gue kalau ada yang ngeremehin aespa yang kayak kenal gak sih, tahu dulu aespa kayak apa baru ngomong. Nih sekali lagi ya, aespa jadi grup tercepat yang akan konser di Tokyo Dome, salah satu venue terbesar dan paling bergengsi di Jepang. Salut buat aespa, selamat buat Mai juga, gokil. Nah kalau tadi gue bahas tentang prestasi-prestasi grup-grup Gen 4, selanjutnya gue mau ngebahas prestasi yang akhirnya dipecahkan oleh orang dari grup tersebut juga. Maksudnya apa bang? Jadi gini, kita semua tahu Billboard Hot 100 adalah chart paling susah ditembus di dunia. Sampai detik ini chart musik tertinggi lah dianggapnya sekarang gitu. Dan yang berhasil dari K-pop untuk berhasil nomor 1 di Billboard Hot 100 itu baru satu sampai detik ini, yaitu kita semua tahu adalah BTS. BTS mewakili grup K-pop. Gua dari dulu penasaran siapakah nanti yang bakal jadi maksudnya siapakah nanti solois yang bakal bisa memecahkan rekor tersebut, solois K-pop yang berhasil nomor 1 di Billboard Hot 100. Dan akhirnya sekarang kejadian di mana Jimin BTS jadi solois Korea pertama yang puncaki Billboard Hot 100 dengan Like Crazy. Ya bahkan berita ini atau info ini diposting sendiri oleh Jimin di akun Instagramnya. Ternyata solois yang akhirnya berhasil nomor 1 di Billboard Hot 100 adalah member BTS juga dong. Gue yang kayak wah gila, emang susah banget ngelawan BTS. Nggak nyangka grupnya BTS soloisnya dari member BTS juga gitu. Ini kalau udah Jimin, gue nggak kaget ke depannya kalau V atau Jungkook, sisa V sama Jungkook kan yang belum, sama Suga juga akan comeback nih. Suga, V atau Jungkook akan peringkat 1 di Billboard 100. Gue sangat tidak terkejut gitu, karena ya ini Jimin berhasil dengan Like Crazy-nya gitu. By the way, Like Crazy ada versi Inggrisnya ya gitu. Gue kebetulan sekarang lebih sering dengar versi Inggrisnya karena gue ngerti banget artinya apa, lebih ngerti lah daripada bahasa Korea gitu. Jadi ya emang lagunya seasik itu, senagi itu, bukan lagu yang meledak-ledak tapi emang enak aja gitu. Jadi kata gue ya itu, dan sekali lagi ini bukti bahwa sulit mengalahkan ARMY itu, sulit, mereka terlalu kuat. ARMY itu adalah apa ya, fandom yang bener-bener bergerak tanpa komando, bergerak rapi, sistematis gitu. Makanya kata gue antara kaget dan gak kaget ngeliat ini, dan gue harus mengucapkan selamat untuk Jimin, selamat untuk BTS, dan selamat untuk ARMY. Gokil, emang susah banget buat dilawan dah. Dan terakhir berita yang ingin gue bahas datang dari Blackpink. Yang pertama gue bahas dari membernya Blackpink dulu yang baru saja comeback, yaitu Jisoo, di mana lagu debutnya Jisoo dapat ulasan positif dari 3 situs web musik besar, Rolling Stone, Billboard, dan NMA. Ini beberapa komen dari situs-situs tersebut. Dari NMA menyebutkan bahwa lagu tersebut, lagunya Jisoo, berhasil memadukan keanggunan dengan daya cipta dan elemen produksi modern dengan suara sonik yang lebih tradisional. Selain itu, NMA memberikan album Jisoo Me ulasan bintang 4 dari 5. Gokil nggak tuh? Yang kedua dari Rolling Stone berkomentar, Flower adalah track canggih dengan staccato yang disertai dengan melodi bernuansa Latin dan perkusi yang terinspirasi dari Karibia. Pada paduan suara, Jisoo memamerkan kemampuan vokal terbaiknya. Sedangkan Billboard bilang bahwa Jisoo telah terbukti menjadi ratu solo dengan memecahkan beberapa rekor tertinggi untuk artis solo wanita Korea. Dengan album barunya, dia menunjukkan kekuatannya saat menduduki pasar global. Flower adalah kesempatan Jisoo untuk menemukan jati diri artistiknya dan memamerkan jiwa seninya. Saat penyanyi tersebut memulai karir solonya, penggemar dapat melihat Jisoo lebih dekat dan lebih jelas sebagai solois. Mendapatkan pengakuan dari majalah musik terkemuka, menandai tonggak pertama dalam karir Jisoo sebagai solois. Bahkan bukan cuman gue tuh ya, banyak yang bilang gini, bang, gue pertama dengar, ini komentar-komentar followers gue ya, pertama dengar lagunya Jisoo tuh aneh, tapi lama-lama nagih. Nah kalau gue, kalian bisa lihat sendiri di di video reaction gue kemarin, gue dari pertama denger gue langsung suka. Lagunya memang gak meledak-ledak gitu, tapi lagunya lucu menurut gue, lagunya unik dan gak ganggu. Kalau buat gue pribadi ya, di telinga gue gak ganggu. Banyak yang bilang, bang denger All Eyes on Me. Gue suka All Eyes on Me, udah gue dengerin gitu. Tapi kalau ditanya lebih suka Flower apa All Eyes on Me, jujur gue lebih suka Flower gitu, karena Flower lebih unik, lebih terasa Jisoo-nya. Jisoo ya gini, Jisoo tuh apa bahasanya, lucu, random orangnya kan. Nah, lagu ini entah kenapa fit in banget sama Jisoo. Gue bahkan ngomong kan di reaction kemana, kalau lagu ini nggak dinyanyikan Jisoo, nggak bakal segini rasanya, nggak bakal selucu ini atau seunik ini lagunya rasanya gitu. Karena ini
ini Jisoo yang nyanyiin jadi tambah unik gitu kalau buat gue pribadi ya gitu. Jadi kalau tanya oleh Sunmi apa Flower, kalau gue lebih ke Flower kalau gue gitu ya. Kalian boleh bebas milih sendiri. Dan terakhir dari grup Blackpink-nya nih guys, ada berita menurut insider Blackpink akan memperpanjang kontrak dengan YG Entertainment. Ya menurut insider ini orang dalam. Nah gue juga bingung ini orang dalam dari YG apa orang dalam industri musik, bilang bahwa Blackpink cenderung akan memperpanjang kontrak dengan YG Entertainment. Alasan terbesarnya adalah karena tour dunia mereka sukses, jadi tour dunia terbesar sepanjang sejarah girl group kan gitu, dan sampai 1,5 juta penonton, menghadirkan 1,5 juta penonton. Dan mereka juga akan menghadiri 2 festival itu loh. Di bulan April ini mereka akan tampil di Coachella sebagai headliner, dan di bulan Juli, 1 bulan sebelum kontrak mereka habis, katanya habis kontraknya memang di bulan Agustus guys, 1 bulan sebelumnya mereka akan tampil di BST Hyde Park, festival musik terbesar di Inggris gitu ya. Nggak mungkin dong nanti kami lagi terkenal, terima kasih sudah datang nonton kami akan bubar. Nggak mungkin gitu dong Blackpink-nya gitu. Jadi kemungkinan perpanjang kontraknya sangat tinggi. Dan mendengar ini, gue sebagai Blink, gue jujur ya kan selalu gue bilang bahwa apapun yang terjadi gue pengen Blackpink-nya tetap ada gitu. Mau itu di YG, mau nggak di YG gitu. Jadi gue mendengar berita ini di mana Blackpink akan tetap Blackpink. Minimal itu yang paling gue dapat dari berita ini adalah Blackpink akan 4 membernya cenderung ingin mempertahankan Blackpink-nya. Gue seneng banget denger itu. Jadi ya kalau dari gue happy banget denger berita ini. Gue harap ini jadi kenyataan, dan gue harap segera deh, bahkan sebelum Agustus sudah ada berita kepastiannya nih. Entah perpanjang kontrak bareng-bareng, entah nggak perpanjang kontrak bareng-bareng. Misalnya kan kemarin ada rumor ke Black Label bareng-bareng. Intinya seperti itu. Gue pingin bener-bener, apa bahasanya ya, bener-bener kejadian gitu. Karena ya kemarin kan gue udah sempet ngebahas juga bakal ada subunit Jen Lisa katanya. Kalau perpanjang kontrak ya subunit adalah hal yang belum pernah dicoba sama Blackpink kan. Solo udah semua nih dari Jennie sampai Jisoo, yang belum hanyalah tinggal subunit. Dan subunit ketika nanti perpanjang kontrak ya subunit kayak Jennie Lisa, Jennie Rose, Jennie Jisoo, Lisa Rose, Rose Jisoo, itu sangat mungkin terjadi. Jadi mari kita doakan ini bukan cuma prediksi-prediksi salah, tapi bener ya guys, amin. Nah segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini seperti biasa like, share, subscribe gitu. Dan juga sekali lagi kalau kalian punya bahasan request, atau kalian mau nanya-nanya, atau kalian emang mau gift gue aja, bisa scan barcode ini atau klik link di kolom description di bawah. Oke, bye.